Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, sekarang saya ada di satu tempat di pegunungan. Iya, pegunungan. Di lereng Gunung Ciremai. Di tempat kediaman satu sosok, satu tokoh yang harus sahabat-sahabat tahu semua ya. Khususnya di konten Ngobras, ngobrol bareng sahabat di channel Pak Denung. Berada di satu rumah yang insya Allah penuh barokah, yaitu Bapak Uceng Jumantara. Iya. Assalamualaikum Pak Uceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melalui sebuah perjuangan yang hebat nih. Iya. Saya bisa sampai ke rumah ini, jalannya meskipun naik turun ya Pak? Naik turun. Tapi tadi hampir naik terus ya. Iya. Turunnya nanti kalau pulang. Pulang, iya. Terima kasih udah ketemu di channel Ngobras ini. Iya, kembali Pak Uceng, biar teman-teman juga yang lain tahu nih. Iya. Bisa berbagi cerita, berbagi kisah Bapak selama ada di SMK 1 Mundu ya. Iya, Cirebon ya. Pak Uceng udah purna kan? Sudah purna. Udah berapa lama purnanya? Purna itu sudah 14 tahun. Hah? 14 tahun. 14 tahun beliau sudah purna. 14 tahun. 14 tahun, bukan waktu yang sebentar ini ya. Jadi sekarang usia tuh udah 74 kan? 74 tahun. Iya, pensiun kan usia 60. Nah, sekarang tahun 2000 berapa, Sob? 22. 22, jadi udah 14 tahun. 14 tahun. Pensiun alhamdulillah beliau sekarang. masih bukan kelihatan, masih sehat. Beliau masih sehat ya. Ini 14 tahun kegiatannya apa saja? Ya, namanya pura bakti apa ya? Kalau di rumah daripada diam, ya pergi melihat nengok sawah, meskipun punya sedikit juga iya. Atau ke kebun. Itulah kegiatan saya sehari-hari. Dan mungkin di rumah itu ngurus-ngurus bunga gitu. Maksudnya untuk menghilangkan apa namanya? Kejenuhan. Itulah yang saya lakukan, Pak. Pantas saya masuk ke rumahnya demikian asri, sahabat rumahnya banyak bunganya. Insya Allah, iya. Teman-teman sahabat Ngobras, khususnya teman-teman di SMK 1 Mundu, kalau jika pengen bunga, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, yang paling jauh aja rumahnya Pak Uceng ini. Pak Uceng, ceritakan kok bisa ada di SMK 1 Mundu? Pertama begini ya, saya akan menceritakan sejak awal gitu ya. Sejak awal masuk ke SMK Mundu. Iya. Saya alumni STMPL angkatan kedua. Oh. Angkatan kedua. Sebentar Pak Uceng, Ikal, ini alumni angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Angkatan pertama siapa? Angkatannya? Yang pertama itu siapa sih? Pak Suwardi. Toto. Oh, Pak Haji Toto. Pak Suwardi. Terus siapa lagi ya? Mungkin itu ya angkatan pertama. Iya, angkatan pertama ya. Bapak angkatan kedua. Pak Toto itu angkatan kedua dengan saya. Bareng Pak Jojo ya. Pak Suwardi itu angkatan kedua. Kalau angkatan pertama yang saya ingat itu Pak Yayat Hadiat. Oh iya. Yang udah meninggal. Almarhum itu ya. Iya. Itu angkatan pertama Pak Yayat Hadiat. Nah, terus gimana itu ceritanya? Ceritanya sebelum saya masuk ke SMK ya. Tadi saya bicarakan alumni STMPL ya. Lulusan tahun 69. 69 lulus, pulang ke kampung. Tahun 71 saya diangkat menjadi
kepala desa yang kurang lebih usia 26 tahun lah. Wah, Usia 26 tahun sudah jadi kubu, masih bujangan. Itu yang minta warga? Warga, ya warga. Terus sampai masa kerja, pokoknya 10 tahun lah 10 jadi tahun kepala desa. di perangkat desa itu? Ya 10 tahun jadi kepala desa. Sebetulnya targetnya itu hanya 8 tahun. Karena pada waktu itu terhambat oleh pemilu, maka ditambah 2 tahun jadi 10 tahun. Nah setelah lulus, setelah jadi kepala desa, kebetulan pada waktu itu Pak Rohadi kepala sekolahnya. Saya dipanggil ke sekolah, Pak Uceng bagaimana udah keluar dari lurah, kan dari Bandung mah lurah ya, bukan kubu. Udah Pak. Terus mau bagaimana? Ya saya itu ingin cari pekerjaan gitu. Nanti mau enggak dengan Bapak di sana? Ya. Di sana tuh di mana? Di STMPL. Oh. Kalau mau silahkan buat ininya permohonannya gitu. Nah, setelah itu begitu lulus tes dikuliahkan ke AUP, Akademi Usaha Perikanan Jakarta. Jakartanya 1 tahun karena AUP itu kepunyaan Departemen Pertanian ya. Jadi tidak bisa mengeluarkan akta. Lalu dipindahkan ke Bogor. Di Bogor di PB 3 tahun sama Pak Arif, almarhum Pak Arif itu sama-sama di sana. Dan setelah itu alhamdulillah saya bisa masuk menjadi guru di STMPL pada waktu itu. Ya. Begitulah ceritanya. Ya, ditelusur ya. Ya. Setelah dipanggil oleh kepala sekolah ya, Pak Rohadi. Ya. Ada nggak dipanggil yang lainnya, teman-teman adik kelas barangkali ya? Oh banyak. Di antaranya ya seperti Pak Ajid. Ya. Pak Haji Dirgantara. Iya, Haji Dirgantara, Pak Adnan Apandi. Almarhum Pak Adnan. Ibu Eli Suneri. Ibu Eli. Pak Cecep. Pak Soleh. Oh. Terus Pak Tatang Gustiwa. Terus dari STPL-nya siapa tuh? Dadang. Bukan, Kusnan. Ya. Itu dari STPL-nya satu. Dari SMP-nya ya? Iya. Sahabat, STPL itu sekarang SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Harus tahu itu, dulunya namanya STPL. Dulu di Pasuketan kan? Pasuketan, iya. Oh itu yang kemudian itu ada adik kelas kan? Semuanya ada kelas. Semua ada kelas, iya. Berarti, maaf Pak Uceng ini senior banget nih. Iya, kakak kelas itu. Udah dari Pak Adnan juga jauh gitu. Kakak kelas. Yang tadi Pak Jojo, Pak Suwardi itu yang satu liting ya. Alhamdulillah. Sahabat Ngobras, Pak Uceng Jumantara ini masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya. Ini tahun 2022, informasi saja Pak Haji Jojo Suhaja sehat. Pak Suwardi Karyono sudah meninggal ya, almarhum. Pak Haji Adnan sudah almarhum juga. Kakak kelas tadi Pak Yayat Hidayat ya. Pak Yayat Hadiat ya, itu juga udah almarhum. Ya. Iya. Pak Uceng selama di Mundu ya, itu ada nggak sih kesan-kesan yang bikin? Oh, kesan-kesannya pertama ya waktu ditugaskan di sekolah itu saya istilahnya kalau di Cianjur di mana bilangnya tuh guru penataran. Makanya setiap penataran di mana-mana ya maksudnya untuk menambah ilmu pengetahuan Iya. So di Cianjur, di Semarang, di Jogja. Itu di Jogja saja sampai 1 bulan gitu. Jadi penataran di sana. Penataran ya. Makanya kalau dari Cianjur disebutnya tuh guru penataran gitu pertama. Karena sering penataran keluar itu dan membimbing praktek sampai ke Bali kemana itu saya selalu ikut gitulah. Selalu ikut ya. Terus kesannya dengan teman-teman di sekolah, alhamdulillah sampai detik ini sudah 14 tahun, saya tuh selalu ingat Pak, selalu ingat pengen ketemu dengan rekan-rekannya. Iya. Seolah-olah kaitan batin itu ada. Kuat kaitan batin. Sehingga sering terbawa mimpi itu. Alhamdulillah. sering terbawa mimpi. Jadi kaitan batin itu selalu dekat. Iya.
tadi kembali ke belakang nih, 10 tahun ada di perangkat desa. Iya. Ada nggak sih ilmu yang ada di desa yang 10 tahun bekerja itu kemudian kan 10 tahun kemudian dipanggil untuk jadi guru. Ada nggak ilmu yang di perangkat desa berguna untuk yang di guru itu? Sebetulnya ya berguna juga ya, karena diantaranya umpamanya ya urusan di desa juga tempo-tempo di dalam mengajar itu ya suka dikaitkan dengan keadaan lingkungan masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak difokuskan hanya materi aja gitu, supaya ya sedikitnya siswa itu mengenal bagaimana caranya bermasyarakat, bagaimana cara mengelola pemerintahan di desa. Itu yang saya tepuk sama-sama. Jadi ada kesinambungan antara pendidikan dengan keterkaitannya ada itu. Masih ingat nggak tahun berapa itu? Di mana? Di Mundu tahun berapa itu? Di awal-awal ngajar berarti tahun? Oh, tahun berapa ya? 70. Enggak. 81. 81. Iya, diangkat tuh 81. 1981. 81 sampai seterusnya lah, sampai kemudian pensiun ya. Iya. Maksud saya begini. Sahabat, beliau ini dulu pernah ada di perangkat desa yang selalu bersentuhan berhubungan dengan kemasyarakatan, sosial. Kemudian beliau diangkat jadi guru. Ya, kemudian saya tanya, ada nggak kaitannya? Besar sekali kaitannya. Besar sekali. Beliau ya tadi besar sampaikan sekali. Bahwa saya selalu ngajar mengaitkan dengan kehidupan masyarakat. Ini yang saya maksud Pak Uceng. Sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun karakter. Di sekolah itu membangun karakter. Ternyata beliau di era 80-an sudah membangun karakter ini. Jadi sudah mendahului program pemerintah ini. Sekarang sedang gencar-gencarnya bagaimana karakter anak-anak. Bab kalau tidak kemudian anak-anak diberikan informasi tentang sentuhan kepada sosial masyarakat, kalau diberi materi saja jelas itu akan tidak nggak lengkap lah konsep pendidikannya. Jadi kita patut berterima kasih kepada beliau yang sudah menyampaikan konsep pendidikannya yang mengaitkan selalu dikaitkan dengan sekolah, dikaitkan dengan sekolah dan masyarakat. Dengan masyarakat itu. Kalau dulu ngajari materi pelajaran apa sih Pak? Saya pernah berapa materi olahraga pernah di THP, teknologi hasil pertanian. Di TPI, teknologi penangkapan ikan pokoknya serabutan lah, di mana sekiranya saya menguasai materi itu, maka saya lakukan begitu. Jadi tergantung tugas dari pimpinan gitu ya. Tadi beliau sampaikan olahraga pernah di TPHPI. Sekarang TPHPI dulu THP THP ya. Di THP ngajar materi apa pelajarannya? THP itu hasil pengolahan perikanan. Hasil pengolahan perikanan. Hasil perikanan. Di TPI? Di TPI cara penangkapan ikan. Masih ingat enggak? Meskipun kalau kita sering dipelajari ya mungkin bisa begitu. Yang penting kita belajar sama. Betul. Karena antara siswa dengan guru itu bedanya hanya semalam Pak. Betul. Kita belajar dulu ya. Iya, tempo anak lebih menguasai materi itu. Makanya kita belajar dulu apa yang perlu disampaikan ke anak. Begitu. Maaf, saya tanya begini karena sekarang sudah tidak bisa Pak Uceng. Sekarang sudah tidak bisa ngajar serabutan. Iya, sekarang itu mengajar harus sesuai dengan kompetensinya. Iya. Kenapa kok dulu bahasa Bapak serabutan? Karena kekurangan guru, kekurangan orang. Seperti itu guru olahraga hanya satu. Makanya lah kita gitu. Betul. Jadi kalau tadi beliau menyampaikan saya pernah ngajar olahraga ya karena memang nggak ada orang lagi untuk menjadi guru. Jadi mohon jangan salah menafsirkan, jangan salah memahami. Bukan keinginan beliau dan memang situasinya memang demikian dan itu merata tidak hanya di sekolah kita kan Pak Uceng ya. Sampai di beberapa sekolah juga akan seperti itulah ya. 14 tahun sudah pensiun Purnabakti ya. Kegiatannya bertani. Jelas ada nggak sih keinginan untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman?
Justru itu ya, saya selalu mendambakan, kok kenapa teman-teman tidak ada yang suka main gitu ke rumah, kok udah pada melupakan lah katakanlah kepada orang-orang yang terdahulu gitu ya. Makanya dengan adanya Pak Nun kesini ya, itu saya betul Pak merasa bangga, Alhamdulillah. merasa diakui, merasa diayomi, begitulah. Iya, Ya. iya. Makanya saya sering ke Cecep gitu, Cep, ayo tuh main ke sana, main nginap. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Cep belum padanya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan waktu Amin, amin, untuk amin. bersilaturahmi nanti. Ya. Insya Allah akan coba saya kumpulkan lah teman-teman Iya, untuk, iya. untuk datang ke sini. Iya, Ya. Pak. Nah, Pak Uceng, berarti masa kerja berapa tahun? Sebetulnya kan saya masuk ke SMK itu memang usia udah agak lanjut ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kan hanya 28 tahun. 28 28 tahun. tahun, makanya gaji pensiunan itu tidak 75% ya Pak. Seharusnya kan 75. Saya hanya nerima 60%. Karena kurangan waktu sih Pak. Oh. Jadi 30 kalau nggak salah ya? iya. 30 lebih lah ya. Iya, itu kan 100% dikasihkan. Iya. Kalau masa kerja kurang ya 60%. Oh gitu. Tapi ya alhamdulillah barokah. Ini barokah kan, bersyukurlah ya. Alhamdulillah bersyukur barokah. Ya gitu. terbukti masih sehat beliau ini ya. Masih kuat bertani nih teman-teman. Bertani ya ke sawah, Iya. ke ladang. Iya. Pak Uceng, ada nggak teman-teman yang berkesan tuh? Apa sih cerita apa sih yang berkesan di Mundu nih? Berkesannya ya itu antar silaturahmi, antara kekeluargaan itu sangat kental sekali. Dimana kalau lihat dari sekolah lain ya seperti jangan jauh-jauh lah seperti di sini SMP, SD. Karena kalau di Cirebon kalau ketemu kita masuk nyalam semua. Itu kan bangga ya, perasaan kekuatan batin itu ada gitu. Ketemu pulangnya salam. Itulah yang saya sangat berkesan sekali. Terutama kekeluargaan antara itu ya. Berharap mudah-mudahan teman-teman adik-adik kita yang sekarang ini tetap ukhuwah ini harus keluarganya harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Ini pesan dari beliau ya. Diingatkan lagi lah supaya keluarganya semakin jadi di sekolah itu tidak ada saya melihat wah ini jenjangnya sudah tinggi, ini rendah, tidak ada sama sekali. Jadi sama-sama betul. Iya, sama-sama guyub gitu. Jadi tidak ada saya ini sebagai tidak ada di STMPL itu. Semuanya guyub. Saling menghargai, menghormati. Itulah yang kesan yang alhamdulillah perlu saya sampaikan. Itu yang diinginkan. Pesan untuk adik-adik kita nih. Adik-adik itu maksudnya adik-adik yang bekerja sekarang yang muda-muda ini. Untuk kesan dari saya, semoga pendidikan ini lebih profesional, terutama ke tenaga pendidik ya. Harus profesional, jangan berasa cuek, jangan berasa acuh terhadap anak-anak yang dididiknya, supaya anak-anak itu bisa tumbuh dengan pesat. Begitu kira-kira. Kesan yang sangat menyentuh sahabat Ngobras semuanya, bahwa beliau yang sudah 14 tahun purna masih saja peduli dengan pendidikan yang ada di sekolah. Kenapa? Atau mestinya juga teman-teman yang masih aktif, yang masih lama ada di sekolah juga mohon untuk tidak melupakan konsep pendidikan yang seharusnya anak untuk makin berkembang pesat dia. Barangkali itu saja yang bisa sedikit Pak Nun. Ini masalah di sekolah saya sangat menyayangkan sekali. Apa menyayangkan? Kedisiplinannya kayaknya maaf saja ini Pak. Nggak apa-apa. Kurang kedisiplinnya. Jadi mohon kedisiplinan itu ditegakkan sehingga penghargaan terhadap guru itu ada. Seperti dulu kan siswa itu selalu hormat terhadap gurunya, selalu membanggakan. Tapi jangan sampai seperti situasi sekarang ini ya Pak. Kalau dilihat, saya lihat di TV gitu ya. Kalau anak-anak terhadap guru itu gini. Ini jangan sampai terjadilah.
Supaya guru adalah suatu panutan bagi anak-anak kita semua. Itu yang perlu disampaikan. Iya, betul, betul. Dan maaf, tentang penegakan disiplin atau katakanlah sekarang disiplin yang sudah mulai agak luntur gitu. Luntur agak ya. Iya, agak luntur tidak, sedikit. tapi agak luntur. Barangkali bukan dari yang pertama informasi ini mudah-mudahan teman-teman pengambil kebijakan yang ada di sekolah untuk tetap bisa konsisten dan konsekuen dengan bagaimana menegakkan disiplin. Kalaupun kemudian boleh saya sampaikan, menegakkan disiplin relatif mudah. Bagaimana kitanya, bagaimana gurunya, itu yang paling utama barangkali ya. Jika kita hanya melakukan hal apa yang kita inginkan, insya Allah anak juga akan melakukan apa yang kita inginkan. Iya, betul. Gitu barangkali Pak Uceng ya. Betul, betul. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi dengan beliau ini. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin, amin. Beliau menunggu kehadiran silaturahmi dari teman-teman ya. Iya. Kita kalau bisa kumpul-kumpul, terus kalau mau ke tempat apa namanya rekreasi nggak jauh-jauh, dekat tuh. Dekat ya. Dekat, paling pakai motor 5 menit nyampe itu ya. Apa namanya rekreasinya? Pasir Batang. Pasir Batang itu hutan-hutan lindung sebetulnya, tempat rekreasinya di hutan lindung, hutan pinus. Dan bisa melihat ya pemandangan pertanian segala macam gitu. Tadi saya lewat juga itu ekowisata. Iya. Ekowisata. Itu jalannya yang ke sana masuk. Ekowisata Pasir Batang tuh tadi sekilas saya lihat juga sejuk, indah. Sejuk, indah. Ditunggu kehadirannya di daerah Desa Karangsari. Karangsari, iya. Jadi ini Desa Karangsari, Kecamatan Dharma. Kecamatan Dharma. Kabupaten Kuningan. Itu saja sahabat Ngobras dimanapun berada, sekilas informasi dari beliau, sosok yang pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa di Desa Karangsari, kemudian beralih profesi menjadi seorang pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.